Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, sekolah kalau begitu. Sekarang kita telah memasuki pertemuan yang ketiga ya, belajar bersama Bapak dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita memperhatikan terlebih dahulu kondisi dari kelas kita. Nah, bisa dilihat di meja kalian atau di lantai-lantainya, apakah masih ada barang yang berserakan, misalkan tasnya, ataupun juga barang-barang lainnya. Kalau bisa dikondisikan terlebih dahulu, tasnya ditaruh di atas kursinya atau dikaitkan di atas kursinya. Nah, kalau ada sampahnya diambil ya. Nah, baik. Ini sudah ada yang bersih. Sebelum itu, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama ada Raihan Budiman, ada? Sakit, Pak. Oh, sakit. Taufik Ridani, ada Pak. Nanda Aryani, Izin, Pak. izin. Izin kenapa? Masih di jalan, Pak. Oh, masih di jalan. Izin lah. Kemudian Tauni, Ada, Pak. Hairunisa, Hadir, Pak. kemudian Aminullah, Harun, Rizky Ramadhani ada? Jadi, Pak, tidak kabar. Pulang kampung, Pak. Pulang kampung. Padahal mau liburan ini. Siti Raihana. Hadir, Pak. Nah, baik. Jadi ada beberapa tadi yang kita hadir ya. Harapkan nanti untuk pembelajaran selanjutnya itu diingatkan lagi pada teman-teman ya, bahwa pembelajaran hari ini kita mempelajari yang nanti akan kita sampaikan. Nah, sebelum itu silakan dulu nih, siapa yang mau memimpin untuk membaca doa? Amin. Amin. Nah, silakan pada Amin. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Nah, baik. Nah, kita hari ini akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, kira-kira nih Bapak mencoba kalian agar bisa mengingat lagi pembelajaran yang lalu. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari apa saja? Ya, tokoh-tokoh. Mengenal tokoh-tokoh sekitar proklamasi dan juga peran dari tokoh yang membantu dalam proses proklamasi. Kemudian apa lagi? Yang sebelumnya lagi kita sudah belajar apa saja? Kita kemarin yang pas pertama kali itu kita mengenal atau cerita mempelajari tentang proses proklamasi. Nah, itu mulai dari pembentukan organisasi, kemudian pembentukan undang-undang, kemudian pembentukan kabinet dan sebagainya. Baru dilanjutkan dengan para tokoh proklamator dan juga peran dari tokoh-tokoh lainnya dalam proses proklamasi. Dan hari ini kita melangkah lebih jauh lagi mengenai proses dalam perjalanan pemerintahan dari Indonesia pada saat itu, yakni salah satu yang paling diingat mengenai peristiwa-peristiwa yang pada saat itu, yakni mengenai ancaman disintegrasi bangsa. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jadi kita mempelajari mengenai ancaman disintegrasi bangsa. Nah, ada yang tahu apa disintegrasi?
atau yang berhubungan dengan pemberontakan. Perpecahan, Pak. Ya, perpecahan itu salah satunya dari disintegrasi, artinya perpecahan dari yang ada di masyarakat. Kemudian lanjut. Nah, kita sedikit untuk mengenal. Nah, ini ada gambar sebuah peristiwa yang belum, ya kurang lebih 4 tahun yang lalu terjadi di Indonesia. Ada yang bisa mendeskripsikan gambar tersebut, apa yang terjadi di gambar tersebut? Tidak harus ini ya, apa namanya, tepat, tetapi bisa menggambarkan apa yang terjadi di gambar tersebut. Siapa ada yang bisa mendeskripsikan? Boleh diangkat tangan? Ya. Menurut saya yang ada di gambar itu badan yang merusuh. Badan yang rusuh. Nah, dari Siva tadi mendeskripsikan bahwa gambar tersebut adalah keadaan yang rusuh. Nah, memang benar karena di sini terlihat para banyak masyarakat yang turun ke jalan dan juga banyak apa namanya, pengerusakan fasilitas umum. Nah, ada lagi yang ingin mendeskripsikan? Mungkin dari Amin bisa mendeskripsikan gambar tersebut. Itu lagi demo, baik. Terus demo rusuh. Kalau nggak salah itu rusuhnya karena milu. Ya, kata Amin tadi bahwa gambar tersebut adalah merupakan demo yang sebagai akibat dari pemilu tahun 2019. Nah, kita cross check ya, apakah ini benar? Nah, ini memang kerusuhan yang terjadi pada saat itu, bahwa terjadi kerusuhan pada tanggal 22 Mei tahun 2019. Nah, peristiwa ini menurut siswa sekalian apakah dapat dikatakan sebagai peristiwa yang dapat mengakibatkan perpecahan di masyarakat atau tidak? Iya. Mengakibatkan ya. Nah, jadi kerusuhan ini memang dapat memicu pergesekan di masyarakat pada saat itu. Nah, ketika itu ada namanya dari kementerian kita itu ada Kominfo, bahwa pada saat itu telah dilakukan pemblokadaan situs, kemudian ada pembatasan pergerakan di WhatsApp atau media sosial. Kenapa dibatasi? Karena itu dapat memicu narasi-narasi yang negatif. Karena sebagai yang mana kita tahu bahwa ketika kita mengirimkan pesan yang tidak benar di WhatsApp itu ke misalkan dari kelompok lain, kemudian dari simpatisan yang kalah ini kan dikirimkan ke daerah yang lain, dapat memicu pergesekan juga di daerah lain. Makanya pada saat itu ya dapat simpulkan bahwa kerusuhan 22 Mei ini tahun 2019 dapat dikatakan sebagai peristiwa yang dapat memecah belah masyarakat atau juga dalam kehidupan berbangsa. Nah, lanjut lagi kita ya. Nah, kita kita tarik ke beberapa tahun yang lalu, bahwa juga pada pasca kemerdekaan kita itu terdapat beberapa ancaman disintegrasi bangsa dalam kurun waktu 1948 hingga 1965, yang mana penyebabnya itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada yang disebabkan oleh pemberontakan karena ideologi, kemudian ada yang kepentingan, kemudian juga ada yang diakibatkan oleh sistem pemerintahan, kepentingan sistem dari pemerintahan. Nah, mungkin Bapak ingin mempersilahkan kepada Taufik, bisa dibacakan yang di depan ini, mulai dari ideologi, kemudian kepentingan, hingga sistem pemerintahannya, apa saja pemberontakannya yang terjadi pada saat itu. Jadi pemberontakan pada bidang ideologi itu ada pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan di ITI,
pemberontakan G30S. Terus untuk dalam bidang kepentingan itu ada pemberontakan APRA, ada pemberontakan Anti-Ajis, ada pemberontakan RMS. Yang terakhir dari sistem pemerintahan itu ada pemberontakan PRRI, pemberontakan Persesta, dan persoalan negara-negara dan BSO. Nah, itu sekali. Dan hari ini kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai pemberontakan berdasarkan ideologi, karena mengingat pembelajaran kita hari ini waktunya juga terbatas. Jadi kita mempelajari mengenai pemberontakan ideologi yang berdasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ada pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948, kemudian pemberontakan Islam atau Tentara Indonesia, kemudian pemberontakan G30S. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu Bapak tuh mempunyai tujuan agar kalian itu bisa menyusun daftar peristiwanya sesuai dengan angka dari tahun kejadiannya, kemudian dapat menguraikan peristiwa tersebut, kemudian juga dari peristiwa tersebut apa yang terjadi yang sekiranya itu dapat mempengaruhi pada kehidupan masyarakat pada saat itu. Kemudian juga siswa itu dapat mengkategorikan peristiwa tersebut berdasarkan jenis-jenisnya. Misalkan berdasarkan PKI Madiun itu landasannya apa dulu nih? Pasti kan berlandaskan ada ideologinya pada saat itu. Nanti kalian akan mempelajari itu dari latar belakangnya, kemudian dari peristiwa, terus juga mempelajari tentang dampaknya hingga upaya dari penumpasannya. Nah, ini pembahasan kita hari ini mengenai pemberontakan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, Bapak mempunyai ini infografis yang Bapak buat, yang di sini sudah merangkum kejadian-kejadian yang pergolakan berkaitan dengan ideologi. Nah, di sini ada sekitar 3 peristiwa yang memuat latar belakang, tujuan, dampak, dan juga kesimpulan, dan terakhir ada tokoh-tokohnya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini Bapak ingin mempersilahkan kalian untuk membaca dulu nih pada Rauni dulu nih. Bisa dibacakan dengan keras ya. Apa saja dari yang PKI Madiun ini, mengenai latar belakangan, tujuan sampai habis sampai sini. Ya. Pergolakan berkaitan dengan ideologi. Yang pertama itu PKI Madiun. Nah, latar belakangnya itu terjadi karena setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir Syafruddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau PDR yang kemudian bekerjasama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain-lainnya. Kemudian ada tujuannya itu bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Dampaknya itu ada 3: pembangunan terganggu, masyarakat merasa tidak nyaman, dan banyaknya korban jiwa. Nah, kesimpulannya itu adanya pemberontakan yang terjadi di Madiun yang dilakukan oleh para anggota atau antek-antek Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat banyak bukan hanya sekali korban jiwa, bukan hanya itu saja, kemunculan PKI yang semakin berkembang di masa itu membuat masyarakat Indonesia terbagi menjadi 2 kubu. Ada yang ingin negara Indonesia dipimpin oleh Musso, dan ada juga yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, dan juga tokohnya pada saat itu yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun adalah Amir Syafruddin dan juga Musso. Nah, Bapak bisa bantu nih kepada kalian untuk bisa menempelkan ini. Ya, silakan topik. Jadi kalian nanti bisa melihat infografisnya di sini.
nanti kalian bisa membacanya di ini ya, di papan tulis mengenai pemberontakan yang lainnya seperti Darul Islam Tentara Indonesia dan juga pemberontakan G30S. Dan Bapak dan tujuan Bapak juga hari ini agar pembelajaran itu terpusatkan di kalian sebagai pusat dari pembelajaran kita, bukan Bapak yang sebagai ini yang memberikan informasi yang lebih banyak, tapi kalian nanti Bapak akan memberikan tugas secara berkelompok untuk mengidentifikasi dari pergolakan atau pemberontakan berdasarkan ideologi tadi. Nah, kita tunggu Taufik selesai. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini ada PKI Madiun, kemudian pemberontakan TITI, kemudian pemberontakan G30S. Nah, selanjutnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, kalian hari ini akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Nanti Bapak akan memberikan materinya apabila kalian tidak mempunyai bahan, Bapak akan kasihkan ini materinya sudah lengkap, jadi kalian nanti tinggal mengidentifikasinya saja. Nah, soalnya apa saja? Kita lihat di sini. Nah, penugasannya bisa diperhatikan ya, penugasannya. Yang pertama ini buatlah daftar peristiwa. Kalian itu nanti disuruh membuat daftar peristiwanya dulu. Misalkan PKI Madiun tahun terjadinya kapan. Kemudian juga labelnya tuh apa? Kalian harus bisa melabelkan kejadian tersebut, apakah kejadian tersebut didasarkan atas komunis atau berdasarkan pandangan Islam, karena kan yang sebagaimana kita tahu bahwa DITI itu landasannya nanti kalian cari sendiri, dan dari latar belakangnya sudah ketahuan lah. Nanti kalian mempelajari itu, kemudian kalian akan memilih salah satu atau Bapak saja nanti yang memilihkan supaya tidak terjadi keributan dari kelas, agar kelas kita kondusif juga. Nanti Bapak akan pilihkan kelompoknya, kemudian anggotanya siapa saja, kemudian kalian itu menganalisisnya mengenai dampak dan konsekuensinya itu seperti apa pasca kejadian tersebut. Nah, Bapak akan bagi ya kelompoknya. Kelompok kita di sini orangnya ada ya, 9 orang ya, berarti masing-masing kelompok nanti ada 3 orang. 7. Yang benar. Nah, kelompok 1 ini mengenai pemberontakan PKI Madiun. Kelompoknya ada Aminullah sama Rauni. Kemudian kelompok yang kedua ini pemberontakan DITI, ini agak rumit karena peristiwanya tidak terjadi di Jawa Barat saja ya. Jadi kelompoknya agak lebih banyak anggotanya. Kelompok yang kedua ini ada Taufik, kemudian Galuh, dan juga Aulia Najmi. Kemudian kelompok yang terakhir ya ada 2 orang, berarti Siti Raihana dengan Hairunisa. Nah, boleh perwakilan kelompoknya ambil dulu ke sini materi dengan kertas ininya. Ya Pak, aku bisanya. Bisanya jangan duduk. Tuliskan nama anggotanya, kemudian kelompok berapa. Untuk waktu pengerjaannya kurang lebih kerjakan dulu 5 menit ya. Silakan berkelompok saja. Boleh membuka HP ya untuk mencari jawabannya, karena kita pembelajaran kita saat ini kan dengan adanya perkembangan teknologi, kita juga bisa memanfaatkan internet. Kalau yang membutuhkan internet bisa ini bilang ke bapaknya, karena bapak menyediakan fasilitas berbagi wifi. Ya, silakan.
Oke. Pokoknya dari 1 sampai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yang kurang lebih 5 menit ya. Timbang ke WC. Ada DT, tapi di belakang sini. Nanya kesalahan orang dari percetakannya. Nah, ini dia. Makasih Pak. Iya. Kalau yang kebingungan bisa bilang Bapak ya. Nanti Bapak saya bantu. Bisa saja. Tadi. Nah, Ini sumbernya aku dapat. ya boleh ditulis. Boleh dari jurnal Pak. Boleh ditulis, boleh juga nanti dibacakan aja secara Coba, langsung. coba. Ya. Ini kelompoknya tadi masih ingat nggak? Nah, kelompoknya apa sih? Kelompoknya. Nah, oke. Nanti kalau yang berat bisa cari. Oh iya. Nanti kalau udah selesai, Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasilnya ya. Dari yang hasil analisisnya tuh dari yang tadi mulai dari alasannya mengapa melabeli dari antara komunis atau Islam, kemudian hubungannya peristiwa tersebut ke peristiwa selanjutnya apa, kemudian apa namanya dampak dari peristiwa itu apa saja. Nah, jadi waktunya berapa lagi ya? Ya waktunya kurang lebih 1 menit lagi ya. Kalian boleh cari di internet, boleh apa namanya, tidak harus juga disalin, tapi nanti Bapak minta salinannya di minggu depan saja. Bentar lagi, kurang lebih ya kurang dari 20 detik. Nah, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Yeay. Angkat tangan Jadi, kalian. Bapak akan mempersilakan pada kelompok. Siapa yang mau dulu nih? Sebelum ditunjuk. Kelompok siapa nih? Nah, Bapak Rehana ya, silakan diharap maju ke depan untuk menyampaikan hasilnya. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, silakan disampaikan mengenai hasil dari kerja kelompoknya. Di sini Bacakan yang keras, terus kan tadi itu cuma giliran yang pemberontakan gerakan 30S. Nah yang pertama ya, yang pertama di sini berdasarkan dari hasil analisis kelompok kami mengenai gerakan G30S ini termasuk ke dalam label pemberontakan dengan ideologi komunis. Mengapa demikian? Karena gerakan G30S ini dilatar belakangi oleh dominasi yang namanya itu Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung pada masa
demokrasi terpimpin yang telah diterapkan, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno pada masa itu. Nah, kemudian hal tersebut juga mencuatnya gerakan tersebut karena akibat dari ketidakharmonisan hubungan antara anggota TNI dan PKI. Ibaratnya itu seperti perang dingin. Terus lagi yang kedua di sini yang kami dapat dari hasil analisis ini adanya kondisi bangsa yang terjadinya penumpasan secara besar-besaran terhadap PKI. Salah satunya dari Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan menjalankan operasi penumpasan pada tanggal 1 Oktober 1965. Kemudian yang terakhir yang dapat kami analisis di sini berdasarkan dari dampak tersebut adanya pasca pemberontakan demonstrasi secara besar-besaran yang menentang keberadaan PKI. Kemudian sementara tersebut juga munculnya tritura atau tiga tuntutan rakyat, salah satunya di negara Indonesia sendiri. Itu saja Pak. Berikan aplaus dulu. Nah, itu tadi salah satunya dari Jahra ya, karena mengingat waktu kita terbatas. Tadi Jahra menjelaskan mengenai pemberontakan PKI tahun 1965 atau juga dikenal dengan peristiwa G30S. Nah, peristiwa tersebut merupakan salah satu yang konflik atau pemberontakan yang diakibatkan secara ini berdasarkan ideologi komunis, karena berdasarkan rentetan peristiwa sebelumnya juga. Dan situasi tersebut semakin memanas pada tahun 65 yang mana mengakibatkan terjadinya peristiwa yang sangat tidak mengenakan pada saat itu yang dikenal dengan peristiwa G30S yang menggugurkan tidaknya ada beberapa dari tokoh TNI yang kita kenal sampai sekarang seperti nama-nama aja seperti Jenderal Ahmad Yani, kemudian ada siapa lagi yang Jenderal Ahmad Yani, siapa lagi yang menjadi korban? Pierre Tendean, kemudian siapa lagi? Sutoyo, Jenderal siapa lagi? Suprapto juga yang menjadi bagian dari ketidakmanusiaan dari pemberontakan dari G30S yang akhirnya menggugurkan para dapat dikatakan ini pahlawan dari gugurnya G30S nih. Pahlawan apa namanya? Pahlawan revolusi. Nah, betul sekali. Itu salah satu yang kita bahas pada hari ini. Dan yang tadi juga kita telah membahas mengenai PKI Madiun ini diakibatkan oleh dari dilakukan dari kabinet Amin Syafruddin, kemudian dia membawa musuh dalam pergerakannya. Kemudian ada juga pemberontakan TNI yang mana yang digawangi oleh Kartosuryo yang pengaruhnya itu berdampak pada pemberontakan di beberapa wilayah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Nah, boleh sih dulu. Ya. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai integrasi bangsa dan tadi ada tiga jenis pergolakan. Tiga jenis itu ada ideologi, ideologi, ada sistem pemerintahan sama. Tapi yang lebih dibahas itu berkaitan mengenai ideologi dan ada tiga peristiwa yaitu PKI Madiun, kedua DTI, pergolakan DTI, dan yang ketiga pergolakan G30S. Iya. Ya, benar. Ya, kita berikan ongkos dulu. Nah, waktu kita sudah menunjukkan pukul 1:50, akhirnya kita akan mencukupkan pembelajaran kita hari ini. Dan juga Bapak sebelum itu memberikan beberapa tugas pada kalian. Tugasnya itu tugas yang
menjawab esai yang mana berkaitan juga dengan pembelajaran kita hari ini, berkaitan dengan pemberontakan, berkaitan dengan ideologi, dan juga ada pemberontakan lainnya. Dan silakan kalian nanti belajar lewat buku yang telah disediakan dari sekolah. Kalian bisa pinjam di perpustakaan atau juga mencarinya di internet, karena buku dari sejarah Indonesia ini sudah cukup banyak diedarkan. Nah, jangan lupa untuk mengirim nanti di minggu depan untuk membawa hasil kerjanya, dan Bapak kira sudah cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.